Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh cuma diisi sama kerjaan, bangun tidur, langsung mikirin deadline, sampai malam masih harus balesin email. Weekend pun kayak cuma mitos. Selalu ada aja kerjaan yang harus diselesain. Kalau kayak gini terus, hati-hati bro. Jangan-jangan kamu udah masuk zona merah yang namanya karosi. Istilah ini mungkin kedengarannya asing, tapi dampaknya ngeri banget. Bisa bikin kamu mati muda gara-gara kerja. Aku yakin banyak dari kamu yang merasa relate sama kondisi ini. Apalagi di era digital yang serba cepat ini. Kayaknya batasan antara kerja dan kehidupan pribadi itu makin kabur. Tapi, sampai kapan kita mau kayak gini terus? Sampai kapan kita mau jadi budak korporat yang rela ngorbanin kesehatan demi cuan? Di video ini, kita bakal kupas tuntas soal karosi. Mulai dari definisi, penyebab, sampai cara ngehindarinya. Aku juga bakal ceritain beberapa kasus nyata biar kita semua sadar betapa bahayanya fenomena ini. Jadi, tonton video ini sampai habis dan siap-siap buat mikir ulang soal prioritas hidup kamu. Apa itu karosi? Secara harafiah, karosi berarti kematian karena kerja berlebih. Ini bukan cuma sekedar kecapean biasa, tapi udah level ekstrim yang bisa bikin serangan jantung, stroke, atau bahkan bunuh diri. Fenomena ini pertama kali muncul di Jepang sekitar tahun 1970-an. Pas ekonomi Jepang lagi booming banget. Saat itu, kerja keras dianggap sebagai kunci sukses, simbol loyalitas, dan dedikasi. Tapi, di balik gemerlapnya ekonomi, ternyata banyak banget orang yang jadi korban. Buat yang masih penasaran dan sulit membayangkan, nih aku kasih 2 contoh kasus nyata yang bakal bikin kamu merinding. Pertama, ini adalah kisah dari Miwa Sado, sang jurnalis NHK. Miwa adalah seorang jurnalis politik yang bekerja untuk NHK, salah satu jaringan penyiaran publik terbesar di Jepang. Dia bertugas meliput pemilihan umum metropolitan Tokyo. Pada bulan-bulan menjelang kematiannya, dia secara konsisten bekerja lembur dan seringkali tidur hanya beberapa jam setiap malamnya. Dalam sebulan terakhir hidupnya, dia tercatat lembur selama 159 jam. Kematian Miwa pada tahun 2013 awalnya dilaporkan sebagai kematian akibat gagal jantung. Namun, penyelidikan lebih lanjut oleh Biro Standar Tenaga Kerja Tokyo menyimpulkan bahwa kematiannya disebabkan oleh kerja berlebihan. Hal ini memicu perdebatan nasional tentang budaya kerja berlebihan di Jepang. Yang kedua adalah kisah dari Matsuri Takahashi, karyawan Dentsu. Matsuri adalah lulusan Universitas Tokyo yang bergabung dengan Dentsu, salah satu perusahaan periklanan terbesar di Jepang. Dia ditempatkan di divisi internet, di mana dia ditugaskan untuk menangani akun klien besar. Mulai sekitar bulan Oktober tahun 2015, Matsuri mulai memposting di media sosial tentang jam kerja yang panjang dan stres yang ekstrim yang dia alami. Dia seringkali bekerja hingga larut malam dan bahkan akhir pekan. Dan pada bulan Desember 2015, dia bunuh diri dengan melompat dari asramanya. Kematian Matsuri memicu kemarahan publik dan meningkatkan kesadaran akan masalah karosi di Jepang. Dentsu didakwa melakukan pelanggaran undang-undang standar tenaga kerja dan CEO perusahaan mengundurkan diri sebagai tanggung jawab. 2 contoh di atas hanyalah sedikit dari sekian banyak kasus karosi yang terjadi. Budaya kerja yang terlalu memaksakan telah memakan banyak korban jiwa. Apakah kalian punya pengalaman kerja yang gila? Coba deh ceritakan di kolom komentar ya. Kenapa fenomena karosi terjadi? Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih karosi itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang jadi penyebabnya. Yang pertama adalah budaya gila kerja di Jepang. Orang Jepang punya budaya yang kuat banget soal loyalitas kepada perusahaan. Konsep salaryman bikin mereka tuh harus bekerja sekeras mungkin, bahkan sampai mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Kedua, malu pulang cepat. Jadi, di Jepang itu ada kayak semacam aturan tidak tertulis bahwa karyawan nggak boleh pulang sebelum bos mereka tuh pulang. Ini itu buat mereka tuh terpaksa lembur. Bahkan sebenarnya tuh nggak ada kerjaan yang mendesak. Ketiga, tekanan sosial.
Jadi, ada tekanan kuat dari lingkungan sekitar untuk selalu bekerja keras. Jadi, kalau misalnya kelihatan santai, bisa dicap sebagai pemalas. Keempat, kurangnya work-life balance. Jadi, orang Jepang sering banget gak ngambil cuti, meskipun mereka tuh punya hak cuti tahunan. Jam kerja mereka juga sering kali di luar batas wajar, bahkan bisa sampai 100 jam seminggunya. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, pada tahun 2022 terdapat 870 kasus karosi. Sumber data ini diambil dari laporan tahunan terkait dengan kompensasi tenaga kerja yang diberikan pemerintah. Hal ini menggambarkan bahayanya budaya bekerja lembur loh guys. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah ngerasa kerja atau belajar terlalu berlebihan sampai lupa istirahat? Share ya pengalaman kalian di komentar. Karoshi dan anak muda. Karoshi bukan cuma jadi momok buat para pekerja senior, tapi juga mengintai anak-anak muda Jepang. Di tengah persaingan kerja yang makin ketat, generasi muda Jepang juga ikut terperangkap dalam budaya kerja yang gila-gilaan ini. Ini dia beberapa fenomena yang lagi ngetren di kalangan mereka. Yang pertama ada hikikomori. Jadi, fenomena ini merujuk pada anak muda yang menarik diri sepenuhnya dari kehidupan sosial. Mereka mengurung diri di kamar, menghindari interaksi dengan keluarga, teman, atau bahkan dunia luar. Tekanan kerja dan ekspektasi sosial yang tinggi ini seringkali menjadi pemicu utamanya. Dan banyak dari mereka itu merasa tertekan oleh tuntutan untuk sukses secara akademis dan profesional. Mereka merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga memilih untuk mengisolasi diri. Yang kedua, ada quit culture. Jadi, generasi Z Jepang itu udah mulai berani melawan budaya kerja yang toksik ini. Mereka tidak lagi takut untuk keluar dari pekerjaan yang tidak sehat, meskipun itu berarti kehilangan stabilitas finansial mereka. Mereka lebih memprioritaskan kesehatan mental dan keseimbangan hidup daripada sekedar mengejar karir yang gemilang itu. Tren ini menunjukkan adanya perubahan nilai di kalangan anak muda Jepang yang semakin sadar akan pentingnya kesejahteraan diri. Selanjutnya ada Yutori Sedai. Jadi generasi ini dikenal dengan sikap mereka yang lebih santai, fleksibel dalam bekerja. Mereka tidak terlalu terikat pada jam kerja yang panjang atau hierarki perusahaan yang kaku. Jadi mereka lebih memilih pekerjaan yang memberikan mereka tuh kebebasan untuk mengejar minat dan hobi mereka di luar jam kerja. Generasi ini juga lebih cenderung untuk mencari pekerjaan yang memiliki dampak sosial yang positif. Jadi, apakah generasi muda di Indonesia ini memiliki keresahan yang sama? Perspektif Buddhisme terhadap karoshi. Dalam pandangan Buddhisme, karoshi adalah bentuk penderitaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hidup. Ajaran Buddha menawarkan beberapa prinsip yang bisa kita jadikan pedoman untuk menghindari fenomena ini. Yang pertama adalah jalan tengah atau Majjhima Patipada. Buddha mengajarkan pentingnya hidup yang seimbang, tidak terlalu ekstrim dalam segala hal, termasuk bekerja. Kita harus bisa menemukan titik tengah antara kerja keras dan istirahat yang cukup. Ajaran ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam pengejaran materi ataupun kesuksesan duniawi semata, tetapi dalam keseimbangan batin dan kedamaian pikiran. Yang kedua adalah dukkha atau penderitaan. Jadi, kerja yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Buddhisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, tapi kita bisa menguranginya dengan menghindari perilaku yang merusak diri sendiri. Memahami hakikat dari dukkha, kita dapat belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi yang bisa menjadi sumber penderitaan. Yang ketiga adalah kesadaran dan mindfulness. Meditasi dan latihan mindfulness dapat membantu kita untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan melatih kesadaran, kita bisa lebih fokus pada saat ini dan tidak terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran negatif. Selain itu, dengan praktik mindfulness, kita dapat lebih memahami pikiran dan emosi kita sendiri, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih efektif.
Ajaran Buddha, seperti yang terdapat dalam Dhammapada, menekankan pentingnya keseimbangan dan menghindari ekstremisme. Hal ini sangat relevan dengan fenomena karosi, di mana kerja berlebihan dipandang sebagai bentuk ekstremisme yang bisa membawa penderitaan bagi kita sendiri. Cara menghindari karosi. Terus nih, pertanyaannya, gimana sih cara kita itu untuk menghindari karosi? Jadi, yang pertama adalah kenali batas diri kita sendiri. Jangan paksakan diri untuk bekerja di luar batas kemampuan kita. Yang kedua, belajar untuk bilang tidak. Jangan takut untuk menolak tugas yang terlalu membebani kita. Ketiga adalah cari work-life balance. Jadi kita harus mengusahakan untuk memiliki waktu istirahat yang cukup. Yang keempat adalah praktik mindfulness. Meditasi dan teknik relaksasi lainnya bisa membantu kita untuk mengelola stres kerja. Karosi itu nyata, dan kita tuh harus sadar kalau hidup itu bukan cuma soal kerja. Buddhisme mengajarkan kita buat hidup tuh seimbang. Nggak terlalu ekstrim, tapi juga nggak terlalu males. Jadi, jangan sampai kerja yang seharusnya tuh bisa buat bertahan hidup, malah bikin kita kehilangan hidup itu sendiri. Yuk mulai lebih sadar sama keseimbangan hidup kita. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru dong. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, ataupun menambah pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita bakal diskusiin bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!